Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas terkait skripsi saya yang berjudul Pesan Dakwah dalam Film Ghibah, Analisis Semiotika Teori Roland Barthes. Baik, yang pertama kita masuk kepada latar belakang penelitian. Dakwah adalah suatu kegiatan keagamaan yang populer dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memberi pemahaman kepada mad'u atau objek dakwah. Salah satu cara untuk menyampaikan pesan dakwah di era modern adalah melalui media massa. Film menjadi salah satu media yang dianggap efektif dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat karena dapat memberikan pesan yang berbeda kepada masyarakat, baik itu pesan komunikatif, pesan persuasif, dan pesan instruktif. Dan film Ghibah sangat tepat menjadi role model untuk memberikan upaya penyampaian pesan dakwah, yang mana di dalamnya tidak hanya menceritakan hubungan transendental antara makhluk dengan makhluknya, tetapi juga makhluk dengan kholiknya. Dan Ghibah sangat dekat dengan masyarakat sehingga menjadi salah satu keuntungan bagi film Ghibah menarik perhatian untuk ditonton. Yang penulis mengkaji penelitian ini lebih jauh dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang mencakup makna denotasi, makna konotasi, dan makna mitos. Adapun fokus penelitian yaitu yang pertama, bagaimana makna denotatif pesan dakwah dalam film Ghibah berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes. Yang kedua, bagaimana makna konotasi pesan dakwah dalam film Ghibah berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes. Yang ketiga, bagaimana makna mitos pesan dakwah dalam film Ghibah berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui makna denotatif pesan dakwah dalam film Ghibah berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes. Yang kedua, untuk mengetahui makna konotasi pesan dakwah dalam film Ghibah berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes. Yang ketiga, untuk mengetahui makna mitos pesan dakwah dalam film Ghibah berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes. Adapun landasan konseptual yaitu yang pertama, pesan merupakan salah satu unsur dari dakwah yang merupakan segala materi yang berisi ajaran-ajaran Islam. Dakwah mendorong individu untuk mencapai dan mematuhi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dakwah adalah sebagai seruan untuk membentuk akhlak mulia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dakwah meliputi pesan akidah, syariah, dan akhlak. Dan film sebagai media informasi dan hiburan yang berkembang menjadi media komunikasi berdasarkan dalam dakwah Islam. Penelitian berfokus kepada film Ghibah yang mana menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang di dalamnya mengkaji makna denotasi, konotasi, dan makna mitos. Adapun landasan teoritis yaitu menggunakan model komunikasi Harold Larswell yang berisi who says what, in which channel, to whom, with what effect. Who, siapa, says what, mengatakan apa, in which channel, dengan media apa, to whom, kepada siapa, what effect, dengan efek apa. Dan menggunakan teori Roland Barthes yang mana di dalamnya memaparkan tiga hal yang menjadi inti penelitian yaitu denotatif, konotatif, dan mitos. Secara singkat, denotatif menjelaskan makna yang terlihat dengan jelas dan nyata. Konotatif menjelaskan makna yang tersembunyi dari suatu tanda atau bisa dikatakan tanda yang tersirat, sedangkan mitos adalah suatu yang hadir dan berkembang di dalam pikiran masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat menafsirkan atau mengartikannya dengan cara memperhatikan dan memaknai dari apa yang terlihat secara nyata denotatif dan memaknai tanda apa yang tersirat konotasi. Langkah penelitian yang pertama, objek penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu film Ghibah. Adapun metode penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif dengan menyediakan semiotika Roland Barthes. Adapun paradigma dan pendekatan yaitu non-positivist dan pendekatan kualitatif. Ini lalu masuk ke bab 2 di kajian pustaka. Yang pertama, definisi dakwah. Dakwah yaitu seruan atau ajakan baik melalui lisan, tulisan, ataupun perilaku untuk berbuat
berbuat kebaikan dan mencegah keburukan sebagai proses penyadaran untuk mendorong manusia agar tumbuh dan berkembang sesuai syariat Islam. Adapun tujuan dakwah seperti dalam Quran Surat Yunus ayat 108, yaitu mengajak kepada jalan yang terang, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah dengan menegakkan kebenaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dasar hukum dakwah yaitu fardu ain, jika tidak ada seorang pun di suatu tempat yang berdakwah, dan bisa menjadi fardu kifayah jika di suatu tempat ada orang yang berdakwah dan individu itu mempunyai kapasitas untuk menguasai dalam mengajar. Yang masuk kepada film, pengertian film seperti dalam UU nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman mengatakan bahwa film adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat atas dasar kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Adapun jenis dan klasifikasi film, yang pertama ada fiksi yang di dalamnya memuat kartun, horor, religi. Yang kedua film non-fiksi yang di dalamnya terdapat film dokumenter, berita, cerita. Yang ketiga eksperimental atau abstrak, film abstrak. Nah, adapun kemampuan film sebagai media dakwah yaitu mengajak kepada kebenaran, karena film memiliki manfaat tersendiri dibandingkan dengan media lainnya, yaitu film mampu bercerita banyak dalam waktu singkat, dan film merupakan media komunikasi yang kuat untuk pengalihan serta untuk pendidikan dan penerangan bagi masyarakat. Selanjutnya bab 3, analisis data film ghibah. Gambaran umum, Ghibah merupakan salah satu film horor Indonesia yang dirilis tahun 2021 dan diproduksi oleh The Company dan Blue Water. Cerita dalam film Ghibah ini berawal dari sosok Firly yang diperankan oleh Anggita Borsterly dan teman-temannya yang mengalami sejumlah kejadian aneh yang menimpanya setelah menyelesaikan berita investigasi tentang gosip di kampus. Nah, film Ghibah ini menunjukkan bahaya dan dampak jika melakukan ghibah yang mudarat. Dalam film ini, manusia yang ghibah lebih mudah didekati oleh jin, setan, dan terpengaruh oleh hal-hal gaib. Salah satu hasil dari penelitian ini yaitu pada gambar Firly sedang memakan daging mentah, yang mana makna denotasinya yaitu Firly memakan daging mentah, dan makna konotasinya yaitu Firly yang berhalusinasi memakan daging mentah, yang digambarkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu akibat dari perbuatan ghibah. Dan makna mitosnya pada adegan ini yaitu akibat ghibah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ghibah diumpamakan memakan daging saudaranya sendiri, sedangkan dalam praktiknya hal tersebut bisa membuat rusaknya sebuah kelompok pertemanan, menjauhkan pertemanan, memutuskan tali silaturahmi, serta menimbulkan sifat iri dengki. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, makna denotasi. Makna denotasi sebagai proses signifikasi yang mengarah pada arti hal yang dimiliki arti sama dengan yang diucapkan atau makna sebenarnya. Yang kedua, makna konotasi merupakan kata atau pikiran yang dapat menimbulkan reaksi seseorang. Yang ketiga, makna mitos, yang mana makna mitologi di sini bukanlah konteks mitologi lama yang berupa cerita fiktif, ilusi, angan-angan, atau kepercayaan yang dibentuk oleh masyarakat di masa lalu. Namun, mitos di sini yaitu suatu bentuk pesan atau tuturan yang harus diyakini kebenarannya. Nah, mungkin sekian presentasi dari Sukma. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.